Balik kanan, gerak. Sini aja nggak apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-80 SMPIT Thorik bin Ziyad. Kepada yang terhormat Kepala SMPIT Thorik bin Ziyad Bapak Supriyanto MHDS, kepada yang kami hormati Dewan Guru dan staf SMPIT Thorik bin Ziyad serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Andi Gina Aneska Kamelia selaku Master of Ceremony pada upacara RI ke-8. Adapun rekan-rekan yang bertugas pada hari ini yaitu selaku Komandan Upacara Raihan Hadir 9, Pemimpin Barisan Mahardika Satrio Wibowo 9, Saleh Nurul Astia 9, Pembaca Ayat Suci Al-Quran Gavin Raka Kurniawan 9, Pembawa Naskah Pancasila Naurinda Azizah 9C, Pembawa Naskah Proklamasi Burlaiko Zakira 9D, Pembaca Ikrar Panggi Dwi Raharjo 9E, Pembaca Janji dan Citra Sekolah Arsy Syahidin Hartono 9E, Pembaca Doa Belva Amalia Putri 9D, Dirij Syafila Nadia Gunawan 9C, Komandan Pasukan 45 Alvino Ansyad Akbar 9G, Pembawa Baki Bendera Syasha Faina Rida 9D, Pasukan Pengibaran
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan upacara. Pada Komandan upacara. Laporan pemimpin pasukan kepada Komandan upacara. Inspektur upacara memasuki panggung kehormatan. Penghormatan kepada Inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih Ahad 17 Agustus 2025. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pimpinan, saya beralih. Siap! Gerak! Jalan! Ke tempat! Gerak! Langkah! Tegak! Maju! Jalan! Jalan!
Henti. Gerak. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada Sang Merah Putih, hormat! Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Mundur 2-3 langkah. Jalan. Luruskan. Turun. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Tegap. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Tutup. Formasi. Jalan. Belok kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Belok. Pembacaan doa oleh Ananda Belva Amalia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah. Ya Allah yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan keadilan dan kesejahteraan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerahmu dalam sikap-sikap indah yang engkau ridhoi. Selamatkanlah jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Merdekakanlah kami dari belenggu penjajahan apa saja selain Allah, termasuk diri kami sendiri. Kokohkanlah jiwa raga kami untuk menjaga keindahan negeri kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita-cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah korbankan jiwa raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Gavin Razga Kurniawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah proklamasi oleh Bapak Eko Pamuji Harjo SPD. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang lain diselenggarakan tempo yang singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Jakarta. Ucap pula ikrar diikuti seluruh peserta upacara. Ikrar. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bil Qur'ani
Janji belajar. Satu. Bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Dua. Berbakti kepada kedua orang tua. Tiga. Taat dan hormat pada guru. Empat. Kasih sayang dan hormat kepada sesama. Lima. Rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Enam. Memelihara kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Tujuh. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik sekolah, citra sekolah, amanah, bersih, disiplin, berprestasi, peduli lingkungan, berketerampilan hidup. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal akhzaba wahdah. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati segenap rekan-rekan Dewan Guru SMP IT Tariq Binziar, yang Bapak cintai seluruh putra-putri siswa-siswi SMP IT Tariq Binziar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, bersama dengan hangatnya sinar mentari, Allah kumpulkan kita di tempat ini, di tempat di mana dalam keseharian kita ditempa dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan untuk satu tujuan, mengingat momen penting dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu kemerdekaan negara kita Republik Indonesia ke-80. Maka di kesempatan yang baik ini, izinkan Bapak mengingatkan tentang beberapa hal, bahwa sesungguhnya tema kemerdekaan tidak akan lepas dari sisi keimanan. Karena pengorbanan, perjuangan, ketabahan, kesungguhan dalam melakukan berbagai macam hal, termasuk upaya-upaya besar dalam merancang dan memproses kemerdekaan suatu bangsa, tidak mungkin dilakukan kecuali oleh mereka-mereka yang beriman. Kita melongok ke dalam sejarah dalam rentang waktu yang lebih lama, ketika hari itu manusia terbaik yang pernah merubah peradaban dari kondisi-kondisi jahili, kondisi-kondisi yang penuh dengan kebodohan, menuju zaman emas yang penuh dengan berbagai macam pengetahuan dan hal-hal yang baik. Rasul kita Muhammad SAW, saat hari itu beliau melepas 3.000 pasukan untuk menghadapi kaum penjajah dari golongan Romawi. Hari itu, di tengah perjalanan, 3.000 orang ini kemudian mendapati satu kabar, bahwa rupa-rupanya di hadapan mereka tengah menunggu dengan persenjataan yang demikian lengkapnya 200.000 orang pasukan. Satu jumlah yang sungguh tidak berimbang, 3.000 orang dan harus berhadapan dengan 200.000 orang di sisi yang lainnya. Maka menjadi sesuatu yang wajar jika ada sebagian di antara pasukan yang hari itu kemudian berpendapat hendaknya mereka berhenti di tempat itu terlebih dulu untuk mengirimkan utusan kembali ke kota Madinah meminta bala bantuan kepada Rasulullah SAW.
Tapi saat yang kritis dan demikian genting itulah tampil sosok pahlawan. Seorang laki-laki tersebut bernama Abdullah ibn Ruwahah yang kembali mengobarkan semangat pasukan kaum muslimin dengan ungkapan kata-katanya ketika beliau sampaikan, bukankah apa yang kalian takutkan hari ini, kebinasaan di medan perang, kematian di medan laga adalah sesuatu yang selama ini kita cita-citakan. Karena bagi orang-orang yang beriman tidak ada pilihan dalam kehidupannya kecuali satu di antara dua hal, kemenangan yang penuh dengan kemuliaan atau kematian dalam keadaan kesyahidan. Seluruh peserta upacara, Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak yang Bapak cintai karena Allah, maka setelah kemudian mendapatkan suntikan semangat itu, pasukan kaum muslimin kemudian kembali menunjukkan semangatnya, menunjukkan kesungguhannya, keinginannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jumlah mereka lebih sedikit, 3.000 berbanding sebaliknya di sisi musuh sejumlah 200.000 orang, mereka memutuskan untuk tetap bergerak maju dan mewujudkan kemenangan bagi kaum muslimin. 3 hari sebelumnya dari peristiwa itu ada sesuatu yang kemudian patut untuk menjadi perhatian, bahwa laki-laki yang sama, orang yang hari itu mampu membangkitkan kaum muslimin, menyemangati kaum muslimin agar mereka tidak pesimis walaupun jumlah yang sedikit, agar tidak mereka berkecil hati walaupun persenjataan mereka lebih lemah dibandingkan musuh, adalah orang yang di 3 hari sebelumnya menangis di hadapan Rasulullah SAW pada saat ditunjuk menjadi salah satu dari komandan perang itu. Abdullah ibn Ruwahah adalah orang yang menangis pada saat dipilih oleh Nabi untuk menjadi komandan atau panglima pasukan tersebut. Dan saat beliau kemudian ditanya tentang penyebab dari tangisannya, maka beliau sampaikan tidak lain hal itu adalah karena rasa takutnya bahwa setelah beliau nanti mati di medan perang ini, beliau harus mempertanggungjawabkan seluruh amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan penting yang kemudian bisa kita ambil, bahwa ia yang berani, ia yang membangkitkan semangat kaum muslimin, ia yang tidak pernah takut terhadap musuh-musuh dalam bentuk manusia dalam kehidupan dunia, adalah ia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yang hari itu kemudian berdiri dengan gagah walaupun jumlahnya sedikit, walaupun kemudian persenjataannya tidak lebih baik dari apa yang disiapkan musuh, adalah ia yang paling percaya dengan adanya hari akhir dan hari ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang perjuangan, bicara tentang pengorbanan tidak akan lepas dari modal dasar yang harus dimiliki oleh mereka-mereka yang ingin berjuang, dan modal itu tidak lain adalah keimanan. Maka jika kita tarik ke dalam kehidupan bangsa kita hari ini, bangsa Indonesia, sosok-sosok pahlawan mampu kita gelar dan sebut namanya. Dari ujung barat ada Tengku Umar dan Cut Nyak Dien di Tanah Rencong Aceh, ada Imam Bonjol dari wilayah Padang, ada Sultan Agung Tirtayasa Nunjau di sebelah barat Pulau Jawa, ada Pangeran Diponegoro, ada Pangeran Antasari dari tanah Borneo, ada Sultan Hasanuddin hingga Kapitan Patimura. Maka di sebalik pengorbanan dan kegigihan mereka dalam berjuang, ada keimanan yang menyala di dada mereka. Maka izinkan di kesempatan kali ini, dalam rangka mengingat kembali semangat kemerdekaan, semangat perjuangan yang telah ditorehkan oleh para pendiri bangsa ini, kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa keimanan adalah modal yang utama. Bahkan kalau kemudian adil, makmur dan sejahtera sebagaimana menjadi tujuan berbangsa dan bernegara kita, maka kesemua tidak mungkin dicapai dan tidak bisa dimulai kecuali dengan modal keimanan yang ada di dalam dada kita masing-masing. Keadilan, kesejahteraan, kemakmuran sesungguhnya adalah bentuk lain dari sikap atau posisi ketenangan sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat Al-Quran. Huwallazi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketenangan yang kita dapatkan baik dalam bentuk berbagai macam kecukupan dalam kehidupan dunia, ataupun kemudian yang kemudian kita dapati dari suasana kebatinian yang tenang, tidak mungkin didapati kecuali oleh mereka-mereka yang beriman. Maka di kesempatan kali ini
sembari mengingat kembali semangat pengorbanan, semangat perjuangan, semangat kegigihan yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan bangsa di sekian puluh tahun yang lalu, maka kita harus pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang siap untuk mengambil estafeta perjuangan, dan semuanya dimulai dari langkah menguatkan keimanan di dalam diri kita masing-masing. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kebenaran semata datangnya dari Allah, kelemahan dari kefakiran saya pribadi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib kebangsaan Hari Merdeka. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan panggung kehormatan.
lantang banget dia. Pino. Bagus. Mardika. Pin. Panjang lagi juga apa-apa bacanya. Terus. Anak semua ini. Kan. Oh, kan. Makannya di mana ya? Oh, di atas. Masih. Zaman susah gitu, balik ke masjid. Oh gitu, balik ya? Enggak, masa ke masjidnya kalau susah ya? Iya. Selamat ya. Lihat kamera 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, gaya bebas boleh. Tadi bebas tadi. Apa ya? Ya, seluruhnya. Hormat. Gerak. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke. Angkat tangan kanannya Bapak ke atas. Merdeka. Merdeka. Woi, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih semuanya. Rapat tamanya apa nih? Siapa yang komando rapat tamah? Sudah.